Halo adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Sungguh kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan kita dapat beribadah dengan aman di tempat kita masing-masing. Adik-adik, ayo kita keluarkan suara kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk cinta-Mu yang memelihara hidup kami, dan hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Kiranya hari ini kami dapat mengerti firman-Mu dan beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kisah Tuhan Yesus pernah ada di dalam dunia adalah suatu berita menakjubkan bagi dunia.
karena kehadirannya adalah anugerah keselamatan bagi manusia. Ketika Yesus sudah mati dan bangkit, ini adalah karya penyelamatan yang dikerjakannya. Selama 40 hari Yesus di bumi setelah kebangkitannya, Ia menguatkan dan mengokohkan iman para murid untuk percaya dan semakin percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Setelah itu, Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu, 10 hari setelah kenaikannya atau 50 hari setelah kebangkitannya, Roh Kudus turun dan tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan hari ini kita memperingati hari itu, yaitu hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Karena itu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Kita membaca bersama-sama ayat 13 ya adik-adik. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Adik-adik, ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid bersedih karena mereka berpikir bahwa Yesus meninggalkan mereka. Tetapi sesungguhnya Yohanes di sini menuliskan perkataan Yesus bahwa lebih baik kalau Yesus naik ke sorga, karena Roh Kudus akan diutus kepada mereka sekaliannya. Kehadiran Roh Kudus akan menyadarkan orang-orang di dunia dan bagaimana mereka harus mengerti tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mereka di sini bukan hanya murid-murid atau orang pada waktu itu adik-adik, melainkan juga kita pada saat ini. Roh Kudus akan menyadarkan kita tentang 3 hal ini, yaitu yang pertama, tentang dosa. Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa kita berdosa kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Lalu yang kedua, tentang kebenaran. Maksudnya adalah tentang bagaimana menjadi orang yang benar di mata Allah. Sebagaimana Yesus pergi kepada Bapa, yaitu naik ke sorga, dan kita tidak melihat Dia lagi, maka Roh Kudus menyadarkan bahwa Yesus sudah membuka jalan, sehingga manusia bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Dalam hal ini sangat jelas bahwa setiap orang bisa dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, tentang penghakiman, di mana orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan hidupnya terus di dalam dosa, mereka akan dihukum dalam kematian yang kekal. Dalam hal ini, Roh Kudus akan menyadarkan pengadilan terakhir atau penghakiman. Dan itu pasti akan terjadi. Karena sekarang iblis penguasa dunia yang jahat ini sudah dinyatakan bersalah dan telah dihukum. Tentu setiap orang yang masih hamba dosa akan turut dihukum juga. Ketiga hal ini sangat penting. Dan walaupun begitu, masih banyak lagi yang hendak diajarkan Roh Kudus kepada kita. Namun hal-hal itu akan terus dinyatakan ketika Roh itu ada pada kita. Roh Kudus menjadi jaminan untuk membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita dan apa yang kita mau lakukan baginya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berjalan dalam kebenaran. Maka setiap orang, yaitu adik-adik sekalian, perlu memahami betapa pentingnya mengerti firman Tuhan.
Hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa Roh Kudus akan bekerja lewat firman-Nya dan menyadarkan setiap orang yang berdosa dan menuntun setiap orang berdosa datang kepada Yesus untuk dibenarkan di hadapan Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya akan bebas dari penghukuman kekal dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ketahuilah bahwa Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang percaya. Percayalah kepada Yesus Kristus dan kamu akan menerima Roh Kudus di dalam hatimu. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi perkataan yang hidup bagi kami dan kami beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian "Ada Satu Tempat". Ada satu tempat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Yesus pasti datang, ku tak tahu kapan, tiap hari semakin mendekat. 10, 9, 8, 7, 6, tiap hari semakin mendekat. 5, 4, 3, 2, 1, tiap hari semakin mendekat. Ada satu tempat yang Tuhan sediakan bagi